Halo, selamat malam, Pak Hudan. Perkenalkan, nama saya Ingwer, NRP belakang 259. Ya, dan saya Muhammad Amin dengan NRP belakang 251. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project yang kami pilih, yaitu membuat HTTP server dan klien. Oke, mungkin kita masuk ke bagian pertama dari codingan server dulu. Yang pertama itu kita import segala modul yang dibutuhkan. Habis itu dalam server kita di inisiasinya itu, pertama config filenya adalah HTTP server conf, isinya adalah IP dan port. Lalu buffer size-nya 2048, tapi bisa diganti kalau mau. Nah, untuk yang pertama itu ada path-nya, jadi kita bisa diakses lewat browser, jadi ada front end-nya. Terus nanti di dalam browser itu kita juga bisa untuk untuk backend, untuk mengakses backend-nya dan mengakses download dan upload-nya gitu. Untuk sisanya itu merupakan inisialisasi. Nah, kita akan implementasikan sebuah hero 301 move permanently yang dimana nanti harus ada tambahan prefix slash API. Lalu untuk selanjutnya membaca config dan address. Untuk timeoutnya 2 detik, jadi nanti setiap soket itu akan timeout dalam 2 detik. Lalu dan ini bertujuan agar tradingnya tetap berjalan dengan sempurna saat diberhentikan nanti. Lalu lanjut ada active thread nanti buat membuat maksimal thread-nya itu kita bikinnya 2 di sini. Jadi nanti kita bisa akan mengirim sebuah error baru yaitu 503 service unavailable dikarenakan banyaknya akses overload di server gitu. Lalu selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, yang selanjutnya ada read config. Di sini kita akan membaca config dari http-server.conf yang tadi sudah kita inisialisasi. Ya, kita di sini kita read filenya, dan kemudian di sini kita dengan menggunakan regex kita untuk mengambil port dan IP-nya. Oke, yang kedua itu ada init socket, kita menginisialisasi soketnya dan kita binding ke address yang sudah kita tadi read dari config. Kemudian yang ketiga ada fungsi handle new client. Nah, di sini tugasnya itu adalah untuk menginisialisasi thread dan thread saat ada klien baru masuk. Nah, di sini saat dia threadnya aktif, nah di sini kita ngecek apakah sekarang current aktifnya ini lebih besar daripada max atau tidak. Apabila dia max, makanya itu kita memprint thread dan kemudian di sini kita return false. Dan jangan lupa di sini karena kita threadnya max, kita akan return 503 yaitu service unavailable. Oke, kemudian di bawahnya itu apabila tidak terjadi apa-apa, kita bisa menambahkan threadnya, kita tambah. Dan kemudian di sini kita mulai melog threadnya saat running, jadi ini sinkronus. Dan kita mulai start threadnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya adalah handler. Itu setelah saat handle new client dia akan memanggil thread handlernya tersebut. Jadi dalam handler ini dia akan mendengarkan dari satu klien tersebut. Jadi selama klien itu masih true, nah jadi nanti di sini server bisa memberhentikan secara paksa, maka jadi while ini adalah while status. Itu lalu masuk. Nah, pertama-tama jika data itu kosongan, berarti si klien itu memutuskan soketnya, close soketnya. Sehingga pertama kita cek dulu. Nah, jadi sebenarnya ada kejadian nanti saat upload file, saat upload file juga bisa kosongan. Nah, saat itu kita akan ngeprint upload successfully. Kalau misalnya habis itu kita matiin threadnya. Kalau misalnya sedang tidak upload, maka tidak perlu ngeprint ini. Lalu lanjut, ini bagian dari upload, jadi 2 ini. Jadi kita pertama menggunakan post itu buat upload file. Nah, jadi saat pertama kali dapat metode upload, dalam metode post, dia akan membuat programnya akan menyimpan isi file tersebut dan lanjut menerima filenya. Nah, jadi setelah post, selanjutnya pesan yang dikirim itu adalah isi dari file tersebut. Sehingga makanya jadi kita perlu bikin flag yang di mana post kontennya itu true. Setelah itu, jadi saat di sini, kalau misalnya datanya itu awalnya itu bukan post atau get, bukan merupakan header, berarti itu sedang membaca isi dari file, sehingga langsung aja kita append file tersebut gitu dalam sini. Lalu lanjut, setelah itu setelah selesai nanti akan kita tutup dan dilanjutkan. Else ini adalah ketika pesannya itu bukan post dan dia itu ada metodenya. Kalau misalnya metode salah akan masuk ke di sini nanti comment error. Nah, lalu di sini akan ngecek itu tuh get apa head. Nah, setelah dicek baru akan mencoba untuk mengirimkan file tersebut. Kalau misalnya gagal nanti akan mengirimkan 404. Kalau misalnya berhasil akan mengirimkan 200. Itu. Kalau misalnya head kontennya tidak ditambahkan ke data to share. Kalau misalnya komen yang nggak jelas, maka akan mengirimkan 400 yaitu bad request. Terus ini untuk bagian multi tradingnya. Jadi saat kalau time out itu ada 2 kejadian bisa aja. Ini sedang upload konten, jadi kalau misalnya saat upload time out berarti udah selesai dan upload successfully. Terus kita bikin false. Terus tambahan adalah ketika condition reset error ini terjadi pada kliennya. Nah, kita tidak perlu menampilkan error ini karena ini nggak penting di server, tidak berpengaruh apa-apa. Kita pas dan terakhir jangan lupa soketnya ditutup dan semuanya diatur false dan aktivitasnya kurangi 1. Lalu lanjut untuk get post data. Nah, jadi ini merupakan fungsi tambahan saat mendapatkan post request. Jadi dalam post request itu akan mendapatkan response request-nya ini. Lalu dalam sini kita akan parsing. Jadi parsingnya ini dalam bentuk bytes, jadi agak sedikit tricky. Jadi kalau hanya 1, itu langsung jadi sebuah angka. Sehingga kita parsingnya itu dua elemen. Nah, 2 elemen tersebut cara parsingnya adalah kita, karena pesan itu adalah awalnya itu adalah metode, habis itu nama yang mau file yang mau di ininya request-nya, dan habis itu version HTTP dan lain-lain. Jadi kita langsung di sini kita cek HTTP-nya ini sedang dalam. Kalau misalnya HTTP itu berarti langsung blockingnya. Jadi kita mendapatkan file name-nya atau yang mau diupload. Lalu lanjut yang berikutnya merupakan parsing buat mencari kontennya.
yaitu isi data dari file tersebut. Mungkin lanjut ke get comment file, silakan Iwer. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada get cmd file. Di sini kita untuk mendapatkan komen dari yang user kirim, bisa get post dan sebagainya. Nah, di sini kita nge-split dia rn untuk komen itu, dan kita ke bawah yaitu ada get file. Nah, di sini kita akan mencari file, kita akan mendapatkan file yang diinginkan oleh user gitu. Jadi saat akan dikirim oleh server. Oke, yang pertama di sini kita split dulu dia request-nya apa, dan kemudian di sini kita cek apakah nama file yang diminta ada atau tidak. Kalau dia ada, ya kita pakai. Kalau dia tidak ada, kita pakai titik dot. Nah, di sini langsung kita break kodenya, dan di sini saat kita berarti berhasil, kita akan men-save berarti HTML-nya true, statusnya 200, dan ini bukan yang move, bukan yang API-nya di move. Nah, di sini sendiri karena tadi kita ingin mensimulasikannya itu untuk API yang di-move untuk mendapatkan respon 301. Jadi sini ada pengecekan apakah dia API-nya itu sedang di-move atau tidak nih. Kalau dia is move, nah berarti baru kita move-nya kita bikin true, dan kemudian baru kita pop prefix-nya gitu. Oke, kalau yang tidak di-move ya kita seperti biasa. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dia move, tadi di server itu kita harus mengirim 301. Jadi karena tadi kita udah di atas udah menginisialisasi move sama dengan true, di sini dia kalau dicek move-nya true dan kita mengirim 301 dan statusnya juga. Kalau dia tidak, dia akan mengirim 500 gitu. Nah, di sini bisa ada keterangannya, bisa kita lihat. Kita harus tambahin 301, harus tambahin slash API maksudnya. Oke, dan di sini kalau dia belum move tetapi kita ingin mengakses yang sudah di move, maka itu tetap tidak bisa juga gitu. Akan mengirim 500. Oke, kalau di 200 berarti filenya itu sukses. Nah, di sini kalau kita lihat apakah dalam statusnya ini, apakah dia 200 statusnya. Kalau dia 200, kita cek lagi apakah request-nya itu ada atau tidak. Kalau dia nggak ada, kita kirim 400, artinya itu bad request, dia tidak mengirim request dengan benar. Kalau dia .prefix, berarti dia forbidden, kayak tadi mengakses titik slash apa nama filenya, karena titik itu bisa maksudnya untuk mengakses file hidden gitu. Nah, terus di sini kalau dia kosongan, berarti kita mengakses menunya, yaitu index.html. Kalau dia mengakses download, berarti kita bukan ingin mendapatkan HTML-nya, dan berarti jadi HTML-nya jadi false. Nah, terus kemudian di sini ada kita ingin menampilkan HTML-nya. Kalau dia HTML berarti kita harus menampilkan HTML-nya, dan di sini kita join ke front end, maksudnya kita dapatkan path ke front end, dan di sini kalau bukan berarti kita arahkan dia ke path download gitu. Logiknya kayak gitu. Oke, selanjutnya berarti ada kita ngecek lagi kalau statusnya 301, berarti kita harus mengganti IP-nya tersebut, address-nya menjadi slash API, makanya di sini kita memakai page replace. Nah, di sini tuh kalau kita lihat di HTML sendiri sebetulnya ada sebuah link-nya itu. Nah, kalau bisa lihat, link itu mengarah ke 1, 2, 3, 4, 5 BC. Nah, nanti di sini tuh ibaratnya kayak kita mengget HTML-nya dan kemudian kita melakukan replace agar menambahkan slash API-nya, sehingga API-nya tersebut sudah di-move. Oke, dan kemudian bisa ke bawah kalau ada exception, file not found, kita akan lempar 404, dan kalau ada permission error, kita 403, yaitu forbidden. Oke, di sini ada generate header, jadi header yang diminta di soal ini sudah lengkap, mulai dari 200, 201, 301, 400, 500, dan 503. 400 ini ada bad request, forbidden, dan not found. Oke, dan sini untuk kita mendapatkan file HTML dan CSS beserta JavaScript-nya, di situ ada if extension. Kalau dia bukan HTML, berarti extension sama dengan extension, yang artinya kalau servernya meminta index.css, karena kita menggunakan browser, ada user interface-nya, dia tetap extension yang diminta juga tetap CSS. Dan di sini kita lihat header-nya, kita menambahkan header-nya, dan jangan lupa kita harus menambahkan rn di terakhir karena agar menandakan itu sudah selesai. Dan kemudian kita encode ke UTF-8. Oke, mungkin selanjutnya Amin bisa menjelaskan Ya, start-nya. mungkin selanjutnya adalah fungsi yang akan dipanggil saat kita melakukan start server. Nah, jadi saat pertama kali itu langsung kita print dulu address-nya biar jelas. Nah, setelah itu soket akan langsung kita dalam mode listen dan running-nya through. Jadi selama running, kita akan mendengarkan kepada soket baru dengan timeout-nya itu 2 detik. Timeout ini juga ada pada klien, setiap klien. Terus untuk setiap klien yang baru, akan dipanggil handle-nya klien tadi, dan di-accept dulu, baru di-handle. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini kita tidak akan masukkan soket klien ke dalam ke dalam list dari ini, karena soket klien itu akan didengarkan pada thread yang lain, bukan pada thread utama kita di server start ini. Itu. Baru lanjut untuk saat kita melakukan keyboard interrupt. Nah, ini kita untuk di saat ini, pertama itu kita pindah, jadi API.slash buat mendapatkan error 301 tersebut. Nah, terus sekali lagi, kalau misalnya sekali lagi kita keyboard interrupt, kita akan stop servernya. Dan semua klien akan di stop secara paksa. Nah, ini kenapa bisa berhasil? Karena tiap klien itu ada timeout-nya. Jadi, thread-nya itu pasti akan stop. Tidak akan nunggu-nungguan. Dan itu, mungkin lanjut kita demonstrasikan. Untuk demonstrasikannya mungkin pertama dari klien yang PY biasa dulu. Jadi mungkin kita coba, belum di-run. Oke, ini address-nya. Jadi mungkin kita coba get index.html. Nah, di sini udah ada pathing juga di kliennya. Jadi protokol HTTP version, status, dan message, dan ini isinya. Baru kita juga bisa coba tes yang sembarangan seperti itu. Maka akan mendapatkan 404 not found. Terus lanjut mungkin mencoba /index.html, akan mendapatkan 500 interrupt service error. Lalu lanjut mungkin jika mencoba .index.html, mungkin walaupun filenya tidak ada, kita tidak akan maaf. Karena pas dicoba itu filenya nggak ada, dia langsung 404 not found. Mungkin kita coba file yang ada itu di server ds store mungkin ya. Ya, get titik ds download slash titik ds store.
Nah, get titik ds store. Oh, benar-benar. Kita harus ngebuat dulu sepertinya kita akan buat sebuah file yang nggak boleh diakses itu. Nah, di sini uh, ternyata forbidden-nya sepertinya gagal. Mungkin kita coba forbidden yang versi ini saja. Jadi dia mencoba mengakses sebuah folder. Jadi seperti ini, get upload misal. Nah, di sini itu akan menjadi forbidden karena dia mencoba mengakses sebuah folder seperti itu. Mungkin untuk yang hidden tadi ada sedikit bug, jadi dia tidak terbaca. Itu mungkin lanjut ke browsernya. Jadi di browser itu kita juga bisa akses. Nah, ini berikut tampilannya. Pertama ada dua fitur, ada upload dan download di sini. Untuk yang upload kita bisa upload file, kita bisa choose. Mungkin sambil saya perlihatkan di ininya. Jadi di sini kita coba upload zip PSQL ini. Nah, di sini setelah berhasil, nah ini akan ada muncul PSQL ini dan ini tidak error, zipnya bisa di-unzip. Dan kita bisa mengirimkan tidak cuma file kecil, kita juga bisa mengirimkan file yang sangat besar jika diperlukan. Misal saat kita coba lagi, mungkin kita refresh biar aman. Nah, mungkin coba file besarnya itu ini SMS setup bla 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 ini. Kita pastikan tidak ada di server. Oke, di sini ada, kita hapus dulu. Oke, kita coba kirim. Ini memang lama dia karena sedang mengirim. Mungkin sampai kita tunggu, kita coba thread lain. Jadi kita coba tes buka di lain. Nah, di sini service unavailable. Kenapa? Karena kita settingnya max thread-nya itu sekarang adalah sedikit cuma 2. Sehingga kalau kita coba akses dengan klien baru lagi akan menimbulkan service unavailable seperti itu. Untuk ini tetap berjalan, dia sambil menunggu. Jika kita lihat di server, itu sedang download di sini di files, ininya sedang berjalan. Downloadnya sedang berjalan dan akan selesai masih lama. Jadi mungkin kita tutup aja mungkin ininya. Saat kita tutup, terus juga sama, kita tinggal ke sini. Untuk downloadnya kita masukin namanya mungkin dari yang paling sederhana, 79.txt. Ternyata sedang ini ya, mungkin kita matikan dulu. Mungkin servernya saya ulang ya, mungkin supaya thread-nya tuh saya ulang servernya menjadi thread-nya banyak. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini kalau untuk txt dia akan ketampil karena teks ini bisa dibaca oleh Chrome. Mungkin yang nggak bisa dibaca itu adalah zip file. Ini seperti ini, ada zip, dia akan ke-download otomatis oleh browsernya. Nah, seperti ini. Terus, kalau misalnya dia coba akses API Slash akan menimbulkan error 500 karena belum ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pemindahan servernya menjadi API Slash. Oke, sudah terpindah. Sekarang saat kita coba akses, akan bisa. Dan kalau kita coba akses API biasa, nah, akan performance dan kita tetap bisa klik here. Gitu. Nah, terus kalau kita coba akses yang lain, karena Href-nya itu semuanya tanpa API, dia bisa nggak bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa juga. Dan kita bisa klik biar bisa kembali ke API. Mungkin ada tambahan mungkin yang terlewat? Oke, dari udah cukup sih, dari aku udah semuanya demoin berarti. Jadi kalau kita rangkum berarti kita sudah menerapkan semua yang ada di soal untuk membuat HTTP server dan klien. Kita sudah melakukan post, yaitu untuk post file, dan kita untuk Oh, ya, mungkin untuk head-nya belum kali tadi ya. headnya mungkin bisa didemokan melalui client.py. Nah, di sini kita berhasil melakukan head, yaitu kita bisa memparsing ininya, responsnya. Jadi kita udah melakukan head, post, dan get juga. Saat tadi kita mendownload itu kita menggunakan get, dan saat kita menampilkan HTML, kita juga melakukan get untuk HTML-nya tersebut dapat ditampilkan. Dan untuk status code-nya sendiri tadi sudah kita tampilkan semua. Untuk yang 200, 301 move permanently, 404 saat dia get request, tidak mengikuti protokol HTTP. Untuk 403 tadi kita juga sudah, dan 500 internal server error, serta 503 saat service unavailable, yaitu thread-nya maksimal. Jadi sudah kita coba semuanya. Mungkin dapat dicukupkan untuk demo hari ini. Terima kasih banyak Muhammad Amin dan juga Pak Hudan yang telah membantu kita selama 1 semester ini. Selamat malam.